Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimati Sadia. Di sini saya akan menerangkan sedikit materi tentang penghimpunan dana. Pengertian penghimpunan dana adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat yang berupa simpanan, giro, deposit atau surat berharga lainnya. Penghimpunan dana memiliki dua prinsip, yaitu satu, prinsip wadiah, yang kedua prinsip mudharabah. Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dikembalikan kapan saja. Rukun yang harus dipenuhi dalam prinsip wadiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang yang dititipkan. Yang kedua, orang yang menitipkan atau penitip. Yang ketiga, orang yang menerima titipan atau penerima titipan. Dan yang terakhir, adanya ijab dan qabul. Selanjutnya, macam-macam wadiah. Wadiah terdiri dari dua jenis, yaitu wadiah yad almanah dan wadiah yad atmanah. Wadiah yad almanah merupakan titipan murni. Barang yang dititipkan tidak boleh digunakan atau diambil manfaatnya oleh penitip. Sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh, baik nilai maupun fisik barangnya. Jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan, maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab. Sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya penitipan. Yang kedua yaitu wadiah yad atmanah, merupakan pengembangan wadiah yad almanah yang disesuaikan dengan aktivitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas titipan tersebut. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Wadiah yad amanah meliputi rekening giro dan rekening tabungan. Yang ketiga, prinsip mudharabah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik modal, dan bank sebagai mudharib atau pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijaroh. Rukun mudharabah terpenuhi sempurna bila ada, yaitu ada mudharib, ada pemilik dana, ada usaha yang akan dihasilkan, ada nisab, dan ada ijab qabul. Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka. Prinsip mudharabah terbagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah atau investasi tidak terikat. Mudharabah mutlaqah merupakan salah satu produk dari musyarakah, di mana dana merupakan 100% milik bank. Dana ini dapat digunakan untuk kegiatan usaha nasabah sesuai kehendak nasabah. Dan yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah atau investasi terikat. Akad yang dilakukan antara pemilik modal untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal dengan pengelola nasabah, di mana nisbah bagi hasil disepakati di awal untuk dibagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemilik NIM 1861206028 atas nama Nafisa Maulidia Usma ingin menjelaskan secara sederhana salah satu sistem operasional bank, yaitu kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan. Kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan sendiri merupakan penyaluran dana dari nasabah oleh bank kepada pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana. Dalam bank syariah, kegiatan pembiayaan menggunakan akad-akad syariah. Yang pertama adalah akad murabahah, yaitu akad pembiayaan dengan skema jual beli, di mana penjual atau bank
menyatakan harga jual di awal yang terdiri dari harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu barang tersebut, di mana harga jual tersebut harus disepakati antara kedua belah pihak. Yang kedua yaitu akad salam, yaitu akad pembiayaan dengan skema jual beli, di mana pembeli harus melakukan pembayaran di awal atau di muka. Tetapi bank syariah sebagai penjual menyerahkan barang yang dibeli oleh nasabah di akhir sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah akad istisna, yaitu akad pembiayaan dengan sistem atau dengan skema jual beli, di mana pembeli harus memesan terlebih dahulu barang yang diinginkan kepada penjual atau bank syariah. Sebelumnya, pembeli harus melakukan pembayaran terlebih dahulu sebesar 80% dari harga pokok barang tersebut. Saat barang yang dipesan telah jadi, maka pembeli harus melunasi sisa pembayarannya dengan sistem angsuran atau secara tunai. Yang keempat adalah akad mudorobah, yaitu akad pembiayaan dengan skema kerjasama, di mana bank syariah sebagai pemilik modal atau sahibul mal memberikan modalnya kepada nasabah atau pengelola dana yang disebut sebagai mudorib untuk dana tersebut dikelola menjadi kegiatan usaha, di mana keuntungan dari kegiatan usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan awal kedua belah pihak. Dalam fikih muamalah, akad mudorobah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mudorobah mutlaqoh, yakni tidak adanya pembatasan penggunaan modal oleh sahibul mal kepada mudorib. Yang kedua adalah akad mudorobah muqayyadah, yakni adanya ketentuan atau persyaratan penggunaan modal oleh sahibul mal kepada mudorib. Dalam akad mudorobah ini, jika terjadi kerugian, maka sepenuhnya harus ditanggung oleh sahibul mal atau pemilik dana. Tetapi jika kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian mudorib, maka mudorib wajib menanggung kerugian tersebut secara penuh. Selanjutnya adalah akad musyarakah, yakni akad pembiayaan dengan skema kerjasama, di mana antara nasabah dan bank sama-sama mengkontribusikan dananya dalam kegiatan usaha. Keuntungan dari kegiatan usaha tersebut dibagi sesuai dengan presentasi modal masing-masing. Selanjutnya adalah akad ijaroh, yakni akad pembiayaan dengan skema sewa menyewa, di mana bank menyediakan fasilitas bangunan atau barang yang akan disewakan kepada nasabah, di mana nasabah membayar biaya sewa dan ujroh sesuai dengan kesepakatan awal. Demikian penjelasan tentang kegiatan penyaluran dana di bank syariah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad dalam pelayanan jasa. Untuk mempermudah pelaksanaannya pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaannya pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad tersebut. Besar penggantinya biaya itu biasanya hanya diminta yang biaya yang benar-benar timbul. Nomor 1, hiwalah atau alih utang piutang. Tujuan fasilitas hiwalah adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank dapat mengganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara memindahkan piutang dengan berutang. Yang kedua, rahan atau gadai.
Tujuan akad rahan adalah memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Dalam barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria: 1. Milik nasabah sendiri. 2. Ukuran yang jelas, sifatnya, dan nilai yang ditentukan berdasarkan nilai real pasar. 3. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tersebut yang digadaikannya dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, nasabah harus bertanggung jawab. Apabila nasabah wan prestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan oleh pemerintah hakim. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Dalam hal penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, maka nasabah harus menutupi kekurangannya. Yang ketiga, qard. Qard adalah pinjaman uang. Aplikasi qard dalam perbankan biasanya dalam 4 hal, yaitu 1. Sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji ini diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah itu akan melunasi sebelum keberangkatannya saat haji. 2. Pinjaman tunai, cash advance, dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberikan keluasan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan. Ketiga, sebagai peminjam kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil. Yang keempat, sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhnya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengambil dana pinjaman itu secara cicilan melalui potongan gajinya. Wakalah atau perwakilan. Dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan kerjaan jasa tertentu, seperti membuka LC, inkaso, dan transfer uang. Yang kelima, kafalah atau garansi bank. Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran untuk suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menetapkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahan. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadiah. Untuk jasa ini, bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Milenia Fili Alfiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan jasa. Sistem operasional bank syariah dalam pelayanan jasa. Dalam operasional bank syariah ini bertujuan untuk memperoleh kebaikan di dunia maupun di akhirat, agar terhindar dari penyimpangan dalam bank. Dalam pelayanan jasa ini, bank harus melakukan pemasaran produk dengan baik agar memperoleh simpati dari nasabah. Pelayanan jasa ini tidak bisa dilihat, diraba, didengar, maupun dirasakan.
Maka, pelayanan jasa tersebut berkualitas pada nasabah yang bisa memberikan pelayanan jasa dengan sangat baik. Karena berkat dorongan nasabah, bank bisa meningkat dan merasa puas dalam melayani pelanggan. Kualitas pelayanan jasa ini adalah bentuk pelayanan yang diterima oleh nasabah dengan tingkatan kepuasan agar bank terus berkembang dalam menghadapi persaingan. Berikut pengaruh kualitas pelayanan jasa agar nasabah merasa puas antara lain. 1. Pengaruh tangible. Tangible ini tidak berpengaruh terhadap kepuasan nasabah karena mempunyai fasilitas seperti fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. 2. Pengaruh reliability. Ini sangat berpengaruh terhadap kepuasan nasabah karena mampu memberikan layanan yang sangat puas. 3. Pengaruh responsif. Ini juga sangat berpengaruh terhadap kepuasan nasabah supaya staf bisa membantu memberikan layanan yang tanggap. 4. Pengaruh asuran. Ini juga sangat berpengaruh terhadap kepuasan nasabah karena berkat pengetahuan, kemampuan, dan dipercaya. 5. Pengaruh empati. Ini tidak berpengaruh terhadap kepuasan nasabah karena sangat mudah dalam melaksanakan komunikasi dengan baik. Dalam pelayanan jasa ini, agar para pelanggan merasa puas, maka kinerjanya harus baik dan berkualitas. Adapun faktor-faktor yang dapat berpengaruh dalam kepuasan pelanggan antara lain: 1. Kualitas produk, 2. Kualitas pelayanan, 3. Emosional, 4. Harga, 5. Biaya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.